para pemikir Islam menyebutkan ada perang yang lebih dahsyat daripada perang fisik ini. Perang itu disebut dengan ideological war, perang ideologi. Kemudian bisa juga disebut dengan perang pemikiran. Karena Bapak Ibu, di mana ketika Amerika kemudian Israel yang menyerang Iran sampai terbunuhnya pemimpin tertinggi spiritual Iran ini, tentu itu dimulai dari perang yang ada dalam pikiran. Tidak mungkin perang fisik terjadi sebelum adanya perang di ranah pemikiran. Maka di mana-mana media mainstream internasional kita membaca bahwa Presiden Amerika itu menyebutkan setelah masing-masing negara mengirimkan utusan untuk membicarakan lebih intens fokus tentang senjata nuklir ini, akhirnya tidak ketemu, tak ada solusi, berkali-kali berjumpa, tak ada kata sepakat. Sampai kemudian Donald Trump dalam sebuah konferensi persnya menyebutkan bahwa mereka menyerang Iran duluan itu karena mereka berpikir bahwa Iran akan menyerang mereka terlebih dahulu seandainya mereka tidak menyerang Iran. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullahu jami'an. Kalau kita cermati akhir-akhir ini Bapak Ibu dunia sedang menatap sedang fokus melihat kepada sebuah peristiwa besar perperangan Amerika Israel versus Iran. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perang rudal kemudian bom dan lain sebagainya, drone dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan sebagai perang modern. Pesawat-pesawat nirawak dikirimkan, tak ada orang di dalamnya, tapi kemudian dapat menghancurkan, dapat melumpuhkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini disebut dengan physical war, perang fisik. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, para pemikir Islam menyebutkan ada perang yang lebih dahsyat daripada perang fisik ini. Perang itu disebut dengan ideological war, perang ideologi. Kemudian bisa juga disebut dengan perang pemikiran. Karena Bapak Ibu, di mana ketika Amerika kemudian Israel yang menyerang Iran sampai terbunuhnya pemimpin tertinggi spiritual Iran ini, Bapak Ibu, tentu itu dimulai dari perang yang ada dalam pikiran. Tidak mungkin perang fisik terjadi sebelum adanya perang di ranah pemikiran. Maka di mana-mana media mainstream internasional kita membaca bahwa Presiden Amerika itu menyebutkan setelah masing-masing negara mengirimkan utusan untuk membicarakan lebih intens fokus tentang senjata nuklir ini, akhirnya tidak ketemu, deadlock, tak ada solusi, berkali-kali berjumpa, tak ada kata sepakat. Sampai kemudian Donald Trump dalam sebuah konferensi persnya menyebutkan bahwa mereka menyerang Iran duluan itu karena mereka berpikir bahwa Iran akan menyerang mereka terlebih dahulu seandainya mereka tidak menyerang Iran. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ranah perang pemikiran ini Bapak Ibu, ada satu perang kecil di dalamnya, namanya harbu al-mustalahat, yakni perang istilah. Jadi Bapak Ibu, istilah itu juga ada, perperangan dalam penggunaan istilah tertentu.
Maka kalau kita membahas suatu pembahasan, maka perlu dimulai dari mendudukkan istilahnya terlebih dahulu, ya. Karena kalau istilah itu tidak didudukkan, maka nanti pembahasannya akan menjadi, ya, tidak benar, ya, akan menjadi rancu. Maka Bapak Ibu, ada istilah-istilah tertentu yang kemudian, ya, maknanya bermacam-macam, ya. Sebagai contoh, kata-kata seperti moderat, ya. Kita mendengar ada istilah Islam moderat, ya. Kalau kita sebut kata moderat, maka yang paling dekat dengan kita adalah kita selalu memiliki, ya, istilah dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah perdebatan ada namanya moderator. Benar Bapak Ibu, ya? Moderator itu orang yang, ya, didudukkan bertugas untuk menjadi penengah dalam sebuah diskusi, bahkan dalam sebuah perdebatan intelektual. Maka moderat itu, ya, dimaknai, ya, sebagai Islam yang tidak ekstrim ke kanan, tidak pula ekstrim ke kiri. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi para ulama yang fokus dalam kajian-kajian pemikiran, ya, semacam, ya, para ustadz, para profesor yang ada di INSIS di Jakarta, ya, itu mengkaji, meneliti bahwa ketika disebutkan dengan istilah Islam moderat, ya, ada makna lain yang coba diinfiltrasi, dimasukkan di dalamnya, ya. Kalau dahulu Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya istilah Islam liberal. Pernah dengar, Pak? Ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Ya. Kemudian, ya, JIL ini bergerak, ya, ada pendananya, bergerak bukan hanya di kampus-kampus umum, tapi mereka langsung menyerang ke kampus-kampus Islam. Maka keluarlah pernyataan-pernyataan seperti, ya, kawasan bebas Tuhan, ya. Istilah ini munculnya bukan di perguruan tinggi umum, tapi justru di perguruan tinggi Islam, ya. Ada istilah-istilah bahwa ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Ada istilah bahwa agama itu adalah, ya, privasi, maka jangan dibawa ke ruang-ruang publik, ya. Jangan bawa-bawa Tuhan di parlemen, ya. Tuhan itu cukup di masjid, ya. Jangan dibawa-bawa di parlemen. Timbullah ucapan-ucapan seperti jangan membahas politik, ekonomi di masjid-masjid, cukup bahas fikih toharah, fikih salat, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi perang-perang pemikiran ini Bapak Ibu, ya, masuk, kemudian dia membuat kacau pemikiran kaum muslimin. Maka dahulu pernah kita mendengar salah seorang profesor di sebuah perguruan tinggi Islam mengatakan LGBT itu tidak pernah dilarang, bahkan dalam Al-Quran, ya, enggak ada ayat yang melarang LGBT dalam Al-Quran. Karena tujuan pernikahan itu katanya adalah untuk apa? Tujuan pernikahan katanya melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk apa kita menikah, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian berujung wanita ini mengalami KDRT, ya, berarti nihil di sana sakinah, tak ada mawaddah, tak ada rahmah, ya. Maka mending laki-laki menikah sama laki-laki, wanita menikah dengan wanita. Itulah yang disebut dengan LGBT, lesbians, gay, bisexual, transgender.
Maka ya, profesor ini menyebutkan asal terpenuhinya sakinah, asal ada di sana mawaddah, asal ada di sana rahmah, maka tak jadi soal laki-laki nikah dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Karena itulah tujuan dari pernikahan, melahirkan kedamaian, ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu luar biasanya istilah-istilah yang sekarang digunakan pakai, ya, mulai dari istilah yang tadi kita sebutkan Islam moderat, ya. Ketika Islam liberal itu muncul lalu kemudian mendapatkan penolakan di mana-mana, maka mereka mengganti casing dengan istilah Islam moderat, ya, berharap lebih bisa diterima. Padahal menurut para pemikir-pemikir Islam, ketika mereka menyebut Islam moderat itu nanti ujung-ujungnya adalah liberalisme Islam itu sendiri. Apa buktinya Bapak Ibu? Ya, apabila ada orang yang kemudian, ya, ketika dalam sebuah instansi ada sebagai contoh perayaan tertentu keagamaan, tidak ikut dia di dalam itu, maka dia dituding sebagai seorang yang tidak moderat, ya. Kamu terlampau ekstrim, tidak nasionalis. Jadi dibentur-benturkan nasionalis dan juga religius, seolah-olah kalau orang religius, orang taat beragama, tidak mungkin menjadi seorang nasionalis, ya. Atau apabila orang nasionalis, nggak mungkin dia menjadi seorang yang religius. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ada lagi istilah toleransi yang sering kita dengar, ya. Jadi toleransi hari ini itu maknanya sudah, ya, bermacam-macam. Bahwa kita itu disebut toleransi kalau kita ikut perayaan agama tertentu, ya. Maka timbullah sebagian kaum muslimin masuk ke tempat ibadah orang, ikut merayakannya, ya. Lalu kemudian disebutlah sebagai seorang yang moderat, sebagai seorang yang penuh dengan toleransi.